Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Buana 79, di mana pada sesi kali ini saya akan coba bahas mengenai uji kompetensi atau soal uji kompetensi tahun 2022, khususnya adalah paket 2. Di mana untuk paket 2 sendiri ini adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan metode FIFO ya. Jadi dengan menggunakan metode FIFO. Nah, kira-kira untuk kebijakan akuntansinya di sini ya dengan yang sebelum-sebelumnya pasti sama, cuma di sini kita coba lihat di persediaannya karena menggunakan metode FIFO tadi. Nah, untuk penilaian persediaan barang di sini menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO. Artinya, sistem perpetual ini jika ada penjualan baik tunai maupun kredit, maka kita akan coba catat untuk jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Kemudian untuk sistem kasnya sendiri di sini kita lihat untuk pengeluaran kasnya bahwa setiap pengeluaran kas di atas 2 juta ini akan dibayar dengan menggunakan cek atau cash in bank dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau ke bawah ini akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Dan sistem pencatatannya di sini menggunakan sistem dana tidak tetap, artinya dengan menggunakan sistem fluktuasi. Nah, dana tidak tetap atau dana atau fluktuasi ini jika setiap ada jam pengeluaran kas kecil maka akan dicatat di jurnal petty cash, seperti itu kira-kira. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu di sini kita langsung saja ke dokumen transaksi. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas di sini tentang jurnal khusus ya. Yang pertama di sini akan kita selesaikan tentang jurnal penjualan atau sales jurnal, kemudian purchase jurnal, kemudian ada cash receipt jurnal atau penerimaan kas, kemudian cash payment jurnal untuk jurnal pengeluaran kasnya, kemudian kan petty cash sendiri, kemudian dan terakhir adalah tentang jurnal umum. Ini yang akan saya coba selesaikan dari jurnal khusus itu sendiri. Oke, sekarang kita langsung saja di sini untuk membahas satu persatu atau untuk menelusuri dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai habis. Dari dokumen transaksi ini akan masuk ke jurnal khusus mana-mana saja, seperti itu kira-kira. Oke, yang pertama di sini ada bukti transaksi yang pertama atau dokumen nomor 1 ada bukti kas keluar. Oke, bukti kas keluar berarti ini adalah masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, kita masuk ke cash payment jurnal sini. Oke, di mana untuk cash payment jurnal atau jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya pengeluaran kas, seperti itu ya. Bukti dokumennya ini adalah bukti kas keluar. Di sini sudah ada bukti kas keluar. Oke, kita input ya untuk dokumen nomor 1 ini. Di sini ada tanggal 1, kita masukkan di tanggal di sini. Oke, tanggal 1, kemudian nomornya adalah 01 BKK. Deskripsinya kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji bulan November. Oke, membayar gaji bulan November. Oke, di sini untuk menginputnya karena pengeluaran kas kita coba masuk dari sisi kredit ya. Di sini kita langsung ke kolom cash in bank karena berapapun yang kita keluarkan maka kita langsung catat di kolom cash in bank. Ya, sebesar 31.250. Kemudian di sini untuk membayar gaji karyawan. Nah, karena untuk membayar gaji maka otomatis di sini di sisi debit di sini ada kolom account payable ya. Ini jika yang kita keluarkan untuk untuk membayar hutang maka kita masuk ke kolom account payable. Karena di sini untuk mengeluarkan bayar gaji atau mengeluarkan untuk biaya gaji bulan November kita masuk kolom order. Kita sebutkan nama akunnya di sini kita gunakan accurate expense dengan kode akun adalah 21202, totalnya sama dengan yang kita keluarkan di cash in bank. Oke, itu dokumen nomor 1 ya. Kemudian kita masuk ke dokumen yang kedua, bukti kas masuk ya. Bukti kas masuk berarti kita menerima kas, berarti kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, masuk ke cash receipt jurnal di sini. Oke, di mana untuk cash receipt jurnal ini khusus untuk mencatat setiap adanya penerimaan kas ya. Dengan bukti di sini, bukti dokumennya adalah bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Oke, langsung saja kita masukkan di sini transaksi tanggal 2. Nomornya adalah 01 BKM. Kemudian keterangannya di sini kita menerima kas dari pelunasan piutang karyawan. Oke, pelunasan piutang karyawan. Oke, langsung di sini kita masuk dari kolom debit ya. Jadi kebalikannya. Kalau pengeluaran kas kita mengisi dari sisi kredit, kalau penerimaan kas kita mengisi dari sisi debit. Oke, di sini kita terima uang 1.875, kita langsung catat ke cash in bank ini. Di sini kita menerima 1.875.000 ini diterima dari adanya pelunasan piutang karyawan. Karena pelunasan piutang karyawan itu bukan pelunasan piutang dagang, maka kita masuk kolom order,
kita sebutkan di sini nama akunnya adalah order receivable dengan kode akun 11203, jumlahnya adalah sama yang dengan yang kita terima, yaitu 1.875.000. Oke, itu dokumen nomor 2. Oke, sekarang kita masuk dokumen nomor 3. Oke, dokumen nomor 3 di sini bukti kas keluar ya. Kita masuk ke bukti kas keluar, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal sini. Oke, masukkan saja langsung di sini tanggal transaksinya tanggal 4 ya. Kemudian buktinya adalah 02 BKK. Kemudian di sini keterangannya adalah pelunasan utang ya. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Oke, kepada di sini PT Andara, berarti keterangannya adalah kita kasih PT Andara. Oke, lalu karena pengeluaran kita masuk ke kolom cash in bank ya, di sisi kredit. Kita di sini mengeluarkan sebesar 316 juta sekian. Oke, digunakan untuk membayar hutang dagang. Nah, karena membayar hutang dagang di sini maka kita masuk ke kolom account payable. Masuk ke kolom account payable. Untuk tahu berapa nilai hutangnya kepada PT Andara, kita bisa lihat di daftar saldo hutang di sini. Oke, daftar saldo hutang. Nah, di sini kepada PT Andara kita punya hutang dagang adalah 325 juta. Nah, ini yang kita masukkan di kolom account payable di sini. Ya. Oke, jumlah hutang 325 juta. Ternyata kita hanya mengeluarkan sebesar 316 juta. Berarti di sini ada potongan ya, sesuai dengan terminnya di sini jika kita membayar kurang dari 15 hari kita dapat potongan 3%. Oke, di sini maka untuk potongan itu sendiri kita akan masukkan di kolom order dengan nama purchase discount ya. Kita dapat potongan pembelian yaitu dengan kode akunnya adalah 51102. Besarnya potongan di sini kita dapat 3% dari nilai piutangnya ini. Setelah saya hitung itu didapat 9.776.250. Seperti itu ya. Jadi ada potongan 9 juta sekian, sehingga jumlah potongan jika ditambahkan dengan cash in bank yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah hutangnya. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya ya. Dokumen tadi nomor berapa tadi? Dokumen nomor ya ini ya. Sorry. Dokumen nomor 3 tadi ya. Ya, yang ini yang barusan kita input. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 4 di sini. Oke, di sini ada voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil berarti kita akan catat di jurnal petty cash ya. Jadi semua voucher kas kecil ya, semua yang ada semua dokumen voucher kas kecil ini akan kita masukkan di jurnal petty cash ya. Jadi semua voucher di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 5. Oke, nomornya adalah 01 UKK. Kemudian deskripsinya kita untuk pembelian perlengkapan. Ya, pembelian perlengkapan. Kemudian di sini kita mengeluarkan petty cash ini sebesar 1.218.750. Kita langsung ke kolom kredit, kita masukkan petty cash di sini. Kemudian dikeluarkan petty cash sekian ini untuk membayar di sini adalah untuk pembelian perlengkapan. Nah, akun yang kita gunakan untuk mencatat dananya perlengkapan itu adalah Office Supplies dengan kode akunnya di situ 11302, totalnya sama dengan yang kita keluarkan. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya nomor 5. Ya, dokumen nomor 5 di sini ada faktur ya. Ada faktur tetapi kopnya PT Jayatama. Jadi kopnya perusahaan kita sendiri. Nah, faktur ini adalah transaksi kredit. Jika kopnya perusahaan kita berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Berarti ini kita masuk ke sales journal. Ya, jadi sales journal ini untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit dengan dengan dokumen bukti adalah faktur, tetapi yang kopnya perusahaan sendiri. Jadi setiap ada faktur, kemudian kopnya PT Jayatama, maka akan kita masukkan di jurnal penjualan. Oke, yang pertama kita masukkan tanggal di situ tanggal 6 ya. Kemudian nomor invoice-nya adalah 71 PJ. Kemudian di sini transaksinya kita jual kepada toko lavender. Oke. Lalu kemudian kita masukkan di sini untuk nilainya sendiri karena penjualan berarti kita masuk ke kolom kredit, mulai dari kolom kredit. Sales of merchandise ini adalah nilai penjualannya, kita ambil dari kolom jumlah ini. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk fade out ini kita ambil dari nilai PPN-nya. Ya, sorry. Bukan yang ini ya, yang ini. Fade out kita ambil di sini dari kolom PPN. Kemudian freight ini adalah jika ada beban angkut penjualan, tapi di sini tidak ada berarti kita kosongkan. Nah, untuk jumlah piutang ini bisa kita ambil dari kolom total ini. Atau secara manual bisa kalian jumlahkan jumlah sales ini ditambahkan dengan fade out. Ketemulah nilai piutangnya sekian. Seperti itu. Oke, selanjutnya
karena metode yang kita gunakan tadi adalah perpetual, maka setiap adanya transaksi penjualan, baik kredit atau tunai, maka harus kita catat harga pokok barangnya. Berhubung di sales jurnal ini belum ada kolom atau tidak ada kolom untuk mencatat adanya harga pokok dan persediaannya di sini, maka otomatis harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, akan kita catat di jurnal umum ini. Nah, di sini kita jual 20 unit untuk lemari tipe 1 dan 18 unit untuk lemari tipe 2. Nah, jadi jurnalnya yang pertama di sini untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 6. Caranya adalah kita masukkan tanggalnya, invoice-nya adalah 71 PJ. Oke, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang dijual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, nilainya sendiri, oke, kita masukkan kodenya. Nilainya sendiri untuk harga pokok barang yang kita jual ini kita hitung di sini. Nah, untuk harga pokok yang barang yang kita jual tanggal 6, kita lihat di sini untuk harga pokok barangnya kita lihat untuk harga pokok barang untuk lemari panjang ini di daftar persediaan barang adalah harga pokoknya 4.062.500. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian harga pokok barang yang kedua untuk tipe 2 atau lemari panjang tipe 2 itu harga pokoknya adalah 5.937.500. Nah, setelah kita tahu harga pokok barang yang kita jual di sini, maka kita masuk ke sini ke dokumen transaksi tadi tanggal 6. Oke, tanggal 6 ini. Di sini kita jual 20 unit ya untuk lemari panjang tipe 1. Jadi untuk mencari harga pokok barangnya adalah harga pokok barang yang kita jual ini dikalikan dengan jumlah penjualan. Di sini kita jual 20 unit ya, 20 unit. Sehingga harga pokok barang untuk yang 20 unit itu adalah 81.250.000. Kemudian di yang kedua lemari panjang tipe 2 ini 18 unit. Kita jual 18 unit. Sehingga harga pokok barang yang kedua itulah 106 juta sekian. Nah, total harga pokok barang yang kita jual ini adalah 188.125.000. Inilah yang nilai-nilai yang kita akan masukkan ke dalam jurnal sini. Ya, masukkan ke sini. Oke ya. Jadi untuk mencari harga pokok barang yang kita jual tadi adalah kita harus tahu berapa harga pokok barangnya. Jadi harga pokok barang ini bisa kita lihat di daftar persediaan barang dagangan awal itu. Kemudian dikalikan dengan jumlah penjualan yang ada di faktur. Di sini dijual 20 unit untuk lemari tipe 1 dan 18 unit untuk lemari tipe 2. Kemudian kalikan dengan harga pokoknya masing-masing. Kemudian dijumlah. Ketemulah jumlah ini yang akan kita jurnal sebagai harga pokok barang yang kita jual tanggal 6. Oke, transaksi nomor 6 selesai. Oke, lalu yang ke-6, nomor transaksi nomor 6 di sini untuk tanggal 7 di bukti kas masuk. Berarti karena bukti kas masuk, kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ini. Oke, langsung saja kita masukkan di situ tanggalnya adalah tanggal 7. Ya, nomornya adalah 02 BKM. Lalu keterangannya adalah ini untuk pelunasan piutang atau kita terima pelunasan piutang. Berarti dari toko Armida. Oke, toko Armida. Oke, karena pelunasan piutang di sini langsung saja kita masukkan di cash in bank sejumlah yang ada di dokumen. Di sini kita terima 244 juta sekian, kita langsung masukkan cash in bank. Ini kita terima sejumlah 244 juta sekian itu kita terima dari pelunasan piutang dari toko Armida. Nah, untuk tahu berapa nilai piutangnya, kita lihat di sini. Piutang atas nama toko Armida tanggal 29 November. Kita lihat di daftar saldo piutang di sini. Oke, di daftar saldo piutang atas nama toko Armida, ya, toko Armida ya. Di sini jumlah piutangnya adalah 249 juta. Toko Armida ya. Ya, toko Armida jumlah piutangnya adalah 249 juta sekian. Ini kita masukkan di kolom Connect Family. Oke, dari jumlah piutang 249 juta sekian, ini ternyata kita mengeluarkan uang atau kita nerima uang, kita nerima uang itu 244 juta sekian, sehingga ternyata yang kita terima tidak sama dengan jumlah piutangnya. Nah, di sini ada termin ternyata 2/10 N/30 ya. Jika melunasi piutang kurang dari 10 hari maka kita harus ngasih potongan sebesar 2%. Di sini untuk transaksi tanggal 7 ternyata dari tanggal 29 ke tanggal 7 ini belum ada 10 hari, makanya kita harus memberikan potongan. Nah, potongan atau untuk mencatat adanya potongan itu kita masuk ke kolom debit, kita catat di kolom order ini dengan menggunakan sales diskon. Kode akunnya di sini adalah 41102. Nilai potongannya sebesar 4.995.375. Ini didapat dari
2%, ya 2% di sini terminnya adalah di sini 2%, 2% dari nilai piutangnya ini. Jadi kalikan 2% dari nilai piutangnya, maka akan dapat 4.995.375. Ini kita letakkan di sisi debit di kolom order sebagai sales diskon atau ada potongan penjualan. Sehingga jumlah cash in bank jika ditambah dengan purchase diskon, sales diskon, ini akan sejumlah piutang yang ada. Oke, itu transaksi nomor 7 tadi. Ya, transaksi nomor 6 ya. Nomor 6. Oke. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 7 di sini. Oke, ada nota kredit ini. Nota kredit tetapi kopnya perusahaan Jayatama. Ya, jika nota kredit berarti ini adalah retur penjualan, ya. Oke, di sini kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang. Berarti ini adalah retur pembelian dari transaksi tanggal 7 ini. Ya, dari transaksi tanggal 7 ini. Tanggal 6, ada transaksi tanggal 6. Oke, adanya retur penjualan ini akan kita catat di jurnal umum ya, karena dia tidak akan bisa masuk di jurnal pembelian, penjualan sebagainya, maka ini akan kita catat di jurnal umum ya. Jadi setiap adanya nota kredit atau retur penjualan ini akan kita catat di jurnal umum atau general jurnal. Oke, untuk mencatatnya di sini, yang pertama kita akan mencatat nilai returnya dulu ya, akan kita catat nilai returnya. Oke, kita masukkan tanggal 8, di sini buktinya adalah 01 NK. Jurnal untuk mencatat adanya retur atau nilai retur ini jurnalnya adalah sales retur fade out pada account receivable. Jadi adanya retur penjualan otomatis akan mengurangi nilai piutangnya. Oke, kemudian nilainya sendiri ini masukkan kode akunnya, ini sesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun. Sales retur ini kita bisa ambil dari jumlahnya nih ya, 14 juta. Kemudian fade out ini kita ambil dari nilai PPE-nya. Kemudian account receivable itu bisa kita ambil dari totalnya, kita masukkan di sisi kredit. Atau account receivable ini bisa kalian hitung dari total sales retur plus fade out ini. Oke, itu untuk jurnal mencatat nilai retur ini. Jurnal yang kedua ini adalah jurnal untuk mencatat adanya harga pokok dari barang yang diretur ini. Oke, di sini tanggal 8 kita menerima pengembalian barang 1 unit untuk lemari tipe 1 dan 1 unit untuk lemari tipe 2. Nah, ini untuk mencari harga pokok barang yang diretur kita kalikan dengan harga pokok barangnya. Ya, sekarang kita hitung. Di sini untuk harga pokok barangnya ya. Yang pertama adalah 4 juta sekian, ini kalikan dengan 1 unit pengembalian ini ya. Kemudian yang kedua, ini juga kalikan dengan 1 unit untuk yang tipe 2. Sehingga total di sini, total returnya atau total harga pokok dari barang yang diretur itu adalah 10 juta. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan, adanya pengembalian, maka kalau adanya transaksi penjualan itu sudah cost of goods sold pada merchandise inventory, maka saat ada retur ini akan kita balik jurnalnya menjadi merchandise inventory pada cost of goods sold. Ya, seperti ini. Oke, di sini saya kasih catatan bahwa ini adalah retur dari toko lavender tadi ya. Ya, seperti itu. Ini adalah toko lavender. Ada retur penjualan dari toko lavender. Oke, nilainya sendiri di sini untuk akunnya itu nilainya tadi untuk nilai returnya adalah 10 juta. Harga pokok barang diretur adalah 10 juta sesuai dengan perhitungan yang ada di sini. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 8 di sini ada faktur kembali ya, faktur. Tetapi kopnya PT Andara bukan PT Jayatama. Nah, jika ada faktur kopnya orang lain, berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit kita akan catat di jurnal pembelian. Ya, sesuai dengan ciri dokumennya bahwa purchase journal ini khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Bukti dokumennya adalah faktur, tetapi kopnya adalah perusahaan orang lain. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masukkan untuk pembeliannya di sini transaksi tanggal 9. Ya, bukti invoice-nya adalah 124 ya, AN. Ini keterangannya kita beli kepada dari PT Andara. Oke, karena pembelian kita akan mengisi dari kolom debitnya. Oke, merchandise inventory atau nilai pembelian kita isi dari kolom jumlah ini. Kemudian fade in-nya kita ambil dari nilai PPE-nya ini. Fade in ini jika ada beban angkut pembelian, karena tidak ada berarti kita kosongkan. Lalu untuk account payable ini kita ambil dari kolom total. Atau bisa juga account payable ini didapat dari total merchandise inventory ditambah dengan fade in ditambah dengan flag in jika ada.
Oke, seperti itu. Itu transaksi tanggal 9 atau bukti dokumen nomor 8. Oke, selesai untuk nomor 8. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Ada bukti kas keluar. Nah, karena ada bukti kas keluar, pengeluaran kas, berarti kita masuk ke cash payment journal. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggalnya, ada tanggal 10. Ya, nomor buktinya adalah 03 BKK. Keterangannya kita mengeluarkan uang ini untuk pembayar angsuran utang bank. Ya, kepada Bank SMK ini ya. Berarti di sini keterangannya adalah Bank SMK. Lalu karena pengeluaran kita masuk langsung ke cash in bank-nya atau dari kolom kredit di sini. Oke, di sini kita keluarkan 13.950. Di sini untuk membayar angsuran bank. Karena membayar angsuran bank bukan membayar hutang dagang, ya maka kita masuk kolom order di sini. Kita sebutkan akunnya. Ini ada 2 akun, angsuran pokok ini kita gunakan akun bank loans, sedangkan bunga pinjaman kita gunakan akun interest expense. Masing-masing kode akunnya di situ adalah 22101 dan 91101. Jumlahnya untuk bank loan ini adalah 9 juta, sedangkan nilai bunganya adalah 4.950.000, yaitu untuk nomor 9. Masuk ke dokumen nomor 10. Oke, voucher kas kecil ya. Jadi setiap adanya voucher kas kecil kita akan langsung catat di jurnal petty cash. Ya, di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 11. Ya, buktinya adalah 02. Di sini untuk pembayaran biaya iklan atau advertising expense. Kita mengeluarkan petty cash, kita langsung dari sisi kredit. Ya, kita mengeluarkan petty cash itu 625.000 ini untuk membayar biaya iklan. Akun yang kita gunakan untuk iklan adalah advertising expense dengan kode akun 61103, jumlahnya adalah 625.000. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Dokumen nomor 11 ada bukti kas masuk ya. Berarti kita menerima uang. Berarti kita akan masuk di jurnal penerimaan kas. Oke, kita masuk di sini. Kita masukkan tanggalnya dulu. Tanggalnya adalah tanggal 13. Ya, di sini nomor invoice-nya adalah 03 BKM. Lalu keterangannya adalah kita menerima pelunasan piutang dari toko lavender. Kita kasih keterangan toko lavender. Oke, di sini kita nerima langsung kolom cash in bank, kita nerima 228 juta. Ya, dari pelunasan piutang. Berarti kita langsung masuk ke kolom current receivable. Yaitu pelunasan piutang tanggal 30 November. Ya, kita lihat untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, kita lihat di saldo piutang karena di sini pelunasan tanggal 30 November. Kita lihat di daftar saldo piutangnya atas nama toko lavender. Oke, atas nama toko lavender di sini ada jumlah piutang 228 juta. Oke, langsung saja ini kita masukkan ke sini. 228 juta ya di sini. 112.500. Ini kita lihat di sini apakah jumlah yang kita keluarkan cash bank sama, ternyata jumlah yang kita keluarkan sama dengan jumlah piutangnya. Berarti kalau sudah seperti ini selesai. Oke, lanjut ke dokumen tadi nomor 11 ya. Oke, yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 12 ini. Oke, bukti kas masuk kembali ya. Bukti kas masuk kembali, kita terima uang ini ternyata 203 juta. Kita masukkan di sini. Tanggalnya di sini adalah tanggal 14 ya. Kemudian 04 BKM itu nomornya. Kemudian di sini kita terima dari toko Marvelo. Ya, sejumlah uang 203 juta. Kita langsung masukkan ke kolom cash in bank. Oke, dari toko Marvelo itu adalah pelunasan piutang. Kita lihat di sini pelunasan piutang yaitu transaksi tanggal 20 November. Oke, kita masuk kolom current receivable karena pelunasan piutang. Untuk tahu berapa nilai piutangnya, kita lihat di daftar piutang atas nama toko Marvelo. Daftar piutang atas nama toko Marvelo di sini kita lihat toko Marvelo ya, besarnya adalah 23.568.000 sekian. Kita masukkan ke sini. Ya, lalu kita lihat ternyata jumlah cash in bank atau jumlah yang kita keluarkan sudah sama dengan nilai piutang yang ada. Berarti selesai. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 13 ya. Tadi nomor 12. Ya, ini tadi barusan kita masukkan. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 13. Di sini ada faktur. Ya, ada faktur kopnya perusahaan kita. Ya, jika ada faktur kop perusahaan kita berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Berarti kita masuk ke sales journal ya. Jadi seperti tadi bahwa sales journal ini digunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit itu ciri-cirinya adalah faktur. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya adalah tanggal 15. Oke, nomornya 72 PJ.
Di sini kita jual kepada toko Marvelo. Ya, dijual kepada toko Marvelo. Lalu kita ngisi dari kolom kredit karena ini adalah penjualan. Kita masuk di sini jumlah penjualan kita ambil di kolom jumlah. Oke, terus fade out-nya kita ambil dari kolom PPN itu. Kemudian flag in jika ada jika ada beban angkut ternyata tidak ada, berarti kita langsung masuk di sini. Kita masuk kolom account receivable itu kita ambil dari total. Ya, selesai untuk dokumen nomor 13 ini. Oke, lanjut ke dokumen belum selesai ya tadi. Saya lupa bahwa setiap adanya transaksi penjualan ini harus kita catat harga pokok barang yang kita jual ini. Nah, untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 15 ini kita masuk ke jurnal umum. Oke, kita masuk ke jurnal umum. Kita masukkan tanggal 15. Oke, invoice-nya tadi adalah 72 PJ. Jurnalnya sama dengan yang tanggal 6 ini untuk mencatat harga pokok barang penjualan atau harga pokok barang yang kita jual adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Baru kita akan hitung berapa harga pokok barang yang kita jual tanggal 15 ini. Oke, di sini kita jual itu 14 unit untuk lemari tipe 1 dan 15 unit untuk lemari tipe 2. Sehingga di sini masing-masing dikalikan dengan harga pokok barangnya. Ya, harga pokok barang ini bisa dilihat tadi di daftar persediaan barang dagang. Lalu kalikan dengan harga pokoknya masing-masing jumlah yang kita jual ini, sehingga ketemulah 145.937.500. Oke, ini kita masukkan ke dokumen sini. Di sisi debit dan kreditnya. Ya, 145.937.500. Oke. Lalu kode akunnya kita masukkan. Oke, selesai ya untuk harga pokoknya. Kita masuk ke dokumen nomor 14. Ada bukti kas keluar ya, ada pengeluaran kas, berarti masuk di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, di cash payment journal ini kita masukkan tanggalnya tanggal 17 ya. Tanggal 17 buktinya adalah 04 PKK. Keterangannya adalah untuk pelunasan utang ya. Kita melunasi utang kepada PT Dirama. Oke, kita kasih keterangan PT Dirama. Oke, di situ kita mengeluarkan kas sebesar 297. Langsung kita masukkan kolom cash in bank sini. 297 karena untuk membayar utang dagang kepada PT Dirama, maka untuk mengetahui berapa nilai hutangnya kita lihat di daftar saldo ya, daftar saldo atas kepada toko Dirama, saldo hutang ya. Oke, saldo hutang di sini kepada PT Dirama kita punya saldo hutang 297 juta. Oke, yang ini kita masukkan, nilai ini kita masukkan ke kolom account payable sini. 297.343.750. Ternyata jumlah yang kita keluarkan itu sudah sesuai dengan nilai hutangnya, berarti selesai. Oke, lanjut ke dokumen nomor berapa tadi? Nomor 13. Ketika masuk ya, ini sudah faktur nomor 13 ini sudah. Bukti kas keluar ya. Oke, yang tanggal berapa tadi? Tanggal 19 ya. Oh, tanggal 17, berarti yang ini. Ya, yang ini. Oke, ini sudah barusan kita masukkan. Sekarang selesai untuk dokumen 14, sekarang masuk ke dokumen nomor 15. Oke, di sini ada kembali bukti kas keluar ya. Berarti masih tetap di jurnal pengeluaran kas ini. Oke, di sini kita keluarkan tanggal 19. Oke, buktinya adalah 05 BKK. Keterangannya kita mengeluarkan untuk bayar listrik. Oke, bayar listrik bulan November. Oke, begini. Jika kita membayar bulan listrik bulan November, artinya karena listrik itu adalah kita pakai dulu baru kita bayar, maka otomatis adanya pengeluaran untuk membayar beban listrik ini otomatis kita masih menggunakan akun beban listrik ya. Kita keluarkan cash in bank. Oke, kita keluarkan cash in bank sebesar 2.625.000. Di sini karena kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk kolom order. Nah, akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya pembayaran listrik bulan November itu adalah electricity telephone and water expense ya. Expense. Di sini kodenya adalah 611, nilainya 2.625.000. Oke, itu dokumen nomor 15. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 16. Oke, nomor 16 di sini ada faktur, kopnya adalah PT Dirama. Berarti ini adalah transaksi pembelian ya. Pembelian secara kredit karena faktur itu bukti kredit. Kita masuk di purchase journal ya. Sesuai dengan ketentuannya tadi ya, bahwa purchase journal ini untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian secara kredit. Ciri-cirinya adalah pembelian kredit itu adalah faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain. Di sini adalah PT Dirama. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya adalah tanggal 20.
Di situ nomornya 089DR. Deskripsinya adalah PT Dirama. Oke, karena penjualan, karena pembelian kita masuk dari kolom debit. Kita masukkan untuk nilai pembeliannya, kita ambil dari kolom jumlah ini. Kemudian fat in-nya itu dari PPN-nya. Kemudian freight in jika ada beban angkut pembelian ternyata tidak ada. Account payable jumlahnya kita ambil dari kolom total. Atau dari kolom merchandise ditambah dengan fat in. Maka akan sejumlah hutang dagang. Oke, itu untuk dokumen nomor 16. Sekarang masuk dokumen nomor 17. Ada bukti memorial di sini. Di sini keterangannya adalah lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari nilai saldo piutangnya. Oke, untuk penghapusan piutang, bukti memo ini kan kita masuk ke jurnal umum. Ya, jurnal umum di sini. Oke, kita masukkan jurnalnya, tanggalnya. Kita masukkan di situ tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Tanggal 21, nomornya di situ adalah 01 BM. Jurnal untuk mencatat adanya penghapusan piutang ini adalah jurnalnya di situ adalah uncollectible akun pada account receivable. Ya, jadi beban penghapusan piutang pada piutang dagang. Besarnya 50% dari saldo piutang atas nama PT Berlan. Kita lihat saldo untuk untuk piutang ya. Untuk nama toko Berlan di sini kita lihat untuk Berlan. Ini saldo piutangnya adalah 15.400.000. Di sini ada penghapusan 50%-nya, berarti ada sekitar 7.700.000. Berarti nilainya di sini adalah 7.700.000 untuk sisi debit dan kreditnya karena 50% dari nilai piutangnya. Oke, saldonya kode akunnya kita masukkan. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor berapa tadi? Nomor 16 ya. Oke, dokumen transaksi nomor 16 ya. Ya, ini. Ya, nomor 17 sorry. Sekarang kita masuk dokumen nomor 16. Ada nota debit ya, PT Jaya Tama. Nota kredit itu adalah bukti retur penjualan. Kalau nota debit berarti retur pembelian. Berarti ini adalah pengembalian barang yang kita beli. Retur pembelian ini kita masuk di jurnal umum ya, masih di jurnal umum. Ya, kita masukkan, kita akan catat tanggalnya di sini adalah tanggal untuk returnya berarti tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya. Tanggal 22. Oke. Di sini kita kasih keterangan penghapusan piutang atas nama toko Berlan biar tidak bingung. Ke tanggal 22 di sini nomornya adalah 01 ND. Jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian. Ini adalah karena retur pembelian otomatis mengurangi nilai hutang, maka jurnalnya adalah account payable pada merchandise inventory. Jadi adanya retur pembelian, hutang kita berkurang, persediaan barang dagang kita juga berkurang. Oke, nilainya di sini adalah 22 juta sekian. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Untuk kode akunnya sendiri kita masukkan sesuai dengan kode akun yang ada di daftar akun. Oke, lanjut ke dokumen nomor 19. Ada voucher kas kecil ya. Bahwa voucher ini masuk ke petty cash. Kita masukkan di sini untuk petty cash-nya, tanggalnya adalah tanggal 23. Oke, 03 UKK. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran perbaikan lantai toko. Ini akan dianggap sebagai maintenance ya, perawatan ya, perbaikan lantai toko. Oke, di sini kita mengeluarkan petty cash sebesar berapa itu? 650.000 yaitu untuk perbaikan, untuk servis. Berarti nama akunnya adalah maintenance expense, kode akunnya adalah 61105, jumlahnya sesuai yang ada di dokumen. Oke, lanjut ke dokumen nomor 20 sekarang. Oke, ada faktur kembali kopnya PT Jaya Tama. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita masuk ke kolom ke jurnal sales ya, karena penjualan secara kredit. Oke, kita masukkan tanggalnya di sales jurnal. Tanggalnya di sini adalah tanggal 24. Di situ buktinya adalah 73 PJ. Keterangannya kita jual kepada toko Armida. Oke, kita masuk dari kolom kredit. Kita masukkan jumlah penjualannya di sini adalah 263 juta sekian. Fat out-nya itu 26 juta sekian. Sehingga nilai piutangnya sebesar 289 juta sekian yang ada di kolom total. Atau sales ditambah fat in. Oke, selesai untuk dokumen nomor 24. Oh sorry, lupa lagi. Ini akan kita hitung harga pokok barang yang kita jual ya. Ya, harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat di jurnal umum. Akan kita catat di jurnal umum. Tadi tanggalnya adalah tanggal berapa tadi?
Oh ini kita kasih keterangan tadi ya, ini retur dari PT apa tadi? Oh jurnal untuk ini tadi ada retur ya. Retur tanggal berapa tadi? Oh retur pembelian kepada toko dirham ini harusnya jurnalnya itu account payable, merchandise sama VAT in ya. Kolom VAT in ya. Jumlahnya ini otomatis di sisi kredit untuk VAT in-nya adalah 2 juta sekian. Ya sesuai di sini. Maaf tadi belum saya masukkan untuk PPE-nya ini. Oke lanjut ke sekarang untuk yang dokumen nomor berapa tadi? Untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 24. Ya, kita masukkan di sini returnya kepada toko Dirama tadi ya. Untuk ini ya. Toko Dirama tadi returnya. Ya, ada retur kepada toko Dirama ya. Kasih keterangan biar mempermudah kita dalam menganalisis nanti pada saat memasukkan ke daftar saldo utang dan piutang. Oke, lanjut di sini untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tadi ya tanggal 24 ini kita masukkan tanggal 24, kemudian nomornya di situ 73 PC. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual seperti tadi adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Lalu nilainya kita hitung di sini, kita jual 20 unit ya untuk yang tipe satunya. Kemudian untuk yang tipe 2-nya 18 unit. Sehingga totalnya ketemu 188 juta. Ini kita masukkan ke sini. Untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 24. Ya, dengan kode akun sama seperti tadi. Oke, selesai untuk dokumen nomor 24 tanggal 24 sorry. Sekarang kita masuk dokumen selanjutnya tanggal 25 ya, nomor 21 ada voucher kas kecil kembali masuk ke petty cash. Ya, kita masukkan ke sini. Tanggalnya di situ tanggal 25. Di situ buktinya adalah 04 UKK, keterangannya untuk pembiayaan newspaper di sini. Ya, untuk pembayaran newspaper. Ya, di sini kita keluarkan petty cash 500.000 itu untuk pelunasan atau pembayaran apa ini? Newspaper ya. Berarti newspaper and tabloid expense. Di sini kodenya adalah 61106, nilainya sama dengan dokumen 500.000. Oke, dokumen selanjutnya nomor 22. Ya, ada faktur kembali tapi kopnya PT Andara. Ini adalah transaksi pembelian kredit. Kita masuk ke purchase journal atau jurnal untuk mencatat adanya transaksi pembelian kredit. Oke, di sini tanggalnya 26. Oke, nomornya adalah 130 AN. Di sini kita beli barang kepada PT Andara. Oke, jumlah pembelian di sini, nilai pembeliannya adalah di sini 135, kita masukkan kolom merchandise. VAT ini kita ambil dari kolom pajak. Oke, total hutangnya adalah kita masukkan di kolom account payable sebesar di sini 148.555.000. Oke, selesai. Masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. PT Jayatama voucher kas kecil kembali, kita masuk ke petty cash di sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 27. Di sini 05 UKK kodenya. Kemudian di sini untuk pembelian perlengkapan. Oke, baru kita masuk di sini kita keluarkan 1 juta petty cash. Itu untuk membeli perlengkapan sendiri akunnya adalah official place dengan kode akunnya 11302, jumlahnya 1 juta. Oke, selesai. Lanjut ke dokumen nomor 24, bukti kas masuk ya. Kita nerima kas, berarti di sini masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, masukkan tanggalnya di sini tanggal 28 dengan nomor 05 BKM. Di sini kita terima pelunasan piutang dagang tanggal 6 ya dari toko Lavender. Oke, kita terima di situ uang sebesar 274 juta sekian. Oke, dari toko Lavender. Yaitu piutang tanggal 6. Kita lihat tanggal 6 piutangnya, transaksi tanggal 6 nilainya berapa? Kita lihat transaksi tanggal 6 berarti yang ini ya. Ya, penjualan kepada toko Lavender berarti yang ini. Ya, ini transaksi. Di sini ternyata nilai piutangnya adalah 289 juta. Kita masukkan ya. 289 juta. Tadi keterangannya dikurangi retur ya. Oke, dokumen nomor berapa tadi? 24 ya. Dokumen nomor 24. Ya. Bukti penerimaan kas. Teman. Tanggal berapa ini? Tanggal 28 ya. Berarti yang ini ya, ini
Ini ternyata pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember termin N30 dan retur penjualan. Berarti dikurangi retur. Ya, dari tanggal 6 dikurangi retur tanggal 8 di sini. Ya, transaksi tanggal 6, ya ini ada returnya. Jadi transaksi tanggal 6 ini 289 juta ini nilai penjualan jumlah piutang atau jumlah penjualan total tanggal 6 dikurangi dengan retur tanggal 8 15.400 ya, dikurangi. Di sini setelah saya hitung ternyata ketemulah nilai piutangnya itu sebesar 274 juta ya. Jadi jumlah penjualan tanggal 6 ini dikurangi dengan retur tanggal 8 ini, maka ketemulah 274.312.500. Ternyata ini sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Oke, jika sudah sama berarti sudah selesai. Oke, lanjut tadi dokumen tanggal 28 ya. Kita lanjut ke dokumen tanggal selanjutnya. Oke, tanggal 28 tadi. Tanggal 25, 27, oke tadi yang ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 25. Oke, ada bukti kas keluar. Kita mengeluarkan kas berarti. Masuk di jurnal pengeluaran kas. Oke, cash payment journal. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 30. Kemudian nomornya adalah 06. BKK keterangannya di sini untuk pengisian kembali dana kas kecil ya, pengisian dana kas kecil. Oke, kita masuk di sini. Kita mengeluarkan kas di situ sebesar 3.993.750 untuk pengisian dana kas kecil. Nah, karena pengisian dana kas kecil maka kita jangan masuk kolom account payable karena digunakan bukan untuk membayar utang dagang. Kita masuk kolom other, kita gunakan untuk akunnya adalah petty cash, kodenya adalah 1102, jumlahnya 3.993.750. Oke, dokumen nomor 25 selesai. Sekarang masuk nomor 26, ada bukti kas keluar. Kita masuk ke bukti kas keluar, berarti cash payment masih di sini ya, berarti kita masih gunakan jurnal ini. Kita masukkan tanggal 31 di situ, nomornya adalah 07 BKK. Keterangannya di sini kita melunasi hutang, ya, mengeluarkan uang untuk pelunasan hutang kepada kepada PT Andara. Ya, pada PT Andara di sini kita mengeluarkan kas sebesar 270.666.000 untuk membayar hutang dagang. Berarti masuk account payable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai hutangnya, kita lihat di daftar hutang di sini. Oh, ternyata ini adalah pelunasan tanggal 9 Desember, berarti kita lihat transaksi tanggal 9. Pelunasan hutang tanggal 9 Desember. Kita lihat di transaksi tanggal 9 kita pembelian, ya ini berarti kita melunasi transaksi tanggal ini, tanggal 9 ini. Di sini jumlah hutangnya yang muncul tanggal 9 adalah 270 juta. Ya, berarti kita masukkan di sini 270 juta. Nah, kita lihat jumlah kas yang kita keluarkan sudah sama dengan nilai hutangnya. Berarti selesai untuk dokumen transaksi tadi tanggal 31 ya. Tanggal 31 nomor berapa tadi? Tanggal 31 nomor ya ini ya. Ini yang barusan kita input tanggal 26. Nomor 26. Oke, lanjut transaksi selanjutnya. Oh, habis. Berarti untuk jurnal khusus, baik itu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran PT Cash dan jurnal umum, saya anggap di sini selesai. Oke, setelah selesai semua transaksi sudah kita input semua ke dalam jurnal-jurnal khusus ini, lalu masing-masing jurnal akan kita jumlah. Kita akan jumlahkan di sini masing-masing kolomnya, baik receivable, merchandise, fade out, dan freight. Kita jumlahkan dengan kode masing-masing, letakkan di bawah jumlahnya. Lalu setelah itu kita buatkan rekapitulasi ya, dimana untuk rekapitulasi ini digunakan untuk mencatat adanya akun-akun yang muncul dengan menggunakan kode akun ini ya, untuk merekap data akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit. Di sisi debit di sini hanya ada akun satu, ada account receivable dengan kode akun 11201. Kita masukkan di sini, kita rekap satu-satu. Ya, jumlahnya di sini adalah 804 juta. Kita masukkan di kolom total. Oke, itu untuk sisi debit. Sisi kredit di sini ada dua akun ya, untuk sales merchandise, sales of merchandise, dan fade out. Dengan kode akun di sini untuk merekap kita gunakan akun terkecil, berarti kita masukkan untuk yang fade out dulu atau kode akun fade out. Jumlahnya di sini kita ambil di sini 73 juta sekian. Kemudian untuk yang kedua, slash of merchandise 4 strip 1101. Nilainya kita ambil dari sini 731 juta sekian. Oke, sudah tidak ada lagi yang perlu direkap. Lalu kita jumlah sisi debit dan sisi kreditnya.
Ternyata di situ kita lihat jumlahnya sama, Rp804.168.750. Oke, itu untuk rekapitulasi untuk sales jurnal. Sekarang untuk yang purchase jurnal. Kita jumlah dulu untuk merchandise, fed in dan account payable-nya kita jumlahkan. Lalu kita masukkan kode akun di bawahnya. Setelah itu baru kita akan masukkan ke rekap ya. Kita akan rekap yang di sisi debit, di sini ada 2 akun. Sisi kredit hanya ada 1 akun. Oke, sisi debit untuk kode akunnya kita masukkan kode akun terkecil, berarti yang merchandise dulu kita masukkan. Nominalnya di sini adalah 567 juta sekian. Kemudian untuk fed in-nya kita masukkan di bawahnya. Nilainya 56 juta sekian. Lalu sisi kredit, di sini hanya account payable dengan kode akun 21201, nilainya di sini adalah 624 juta sekian. Lalu kita total di sini debit kreditnya, total debitnya adalah 624 juta sekian, sisi kreditnya pun sama 624 juta 535.450, ini sudah sama. Oke, untuk account receivable, untuk yang purchase journal selesai, kita masuk ke cash receipt journal. Oke, kita jumlahkan jumlah cash in bank di sini. Kemudian untuk kolom order kita jumlahkan, taruh di sini. Kemudian account receivable kita jumlahkan, letakkan di sini. Dan kolom order yang di sisi kredit kita letakkan di sini. Oke, lalu kita masukkan kode akun di bawahnya masing-masing. Ya, untuk order tidak ada akun karena kode akun sudah masuk di kolom order di sini. Di kolom akun number di sini, di kolom order, dan ini pun sama, kita nggak dikasih kode akun. Lalu kita rekap ya, kita rekap. Yang pertama di sisi debit itu ada akun cash in bank, ada akun sales discount. Ada 2 akun yang muncul di sisi debit. Kita masukkan dulu untuk yang cash in bank karena kode cash in bank lebih kecil di sini. Kita masukkan cash in banknya. Nominalnya di sini adalah 952 juta. Kemudian kita masukkan untuk sales discount, kode akunnya di sini 41102. Nilainya adalah 4.995 sekian. Lalu kemudian untuk sisi kredit ada 2 akun juga, yaitu akun receivable dan akun order receivable. Kita masukkan dulu untuk yang account receivable kode akun karena dia terkecil. Lalu jumlahnya kita masukkan di sini, dari sini 955 juta. Kemudian baru masukkan untuk kode akun yang order receivable dengan jumlahnya adalah 1.875.000. Oke, lalu kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Di situ didapat total yang sama, yaitu 957.637.500. Sisi kreditnya pun sama. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan lakukan hal yang seperti tadi ya. Kita jumlahkan kode akunnya, kita masukkan, baru kita rekap ya. Ini untuk mempersingkat. Jumlahnya kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian untuk purchase journal pun sama ya. Kita jumlahkan untuk total di sisi debit ini dengan totalnya, kemudian di sisi kredit kita jumlahkan total plus kode akunnya ya. Di sisi debit karena kode akun sudah muncul di sini tadi, tidak perlu diletakkan di bawah. Lalu kita rekap di sini. Kita rekap seperti ini hasilnya kira-kira. Debit kreditnya pun sama. Oke, yang terakhir jurnal umum. Ini kita rekap semua ya. Kita jurnal di sini, kemudian kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Lalu setelah itu kita buatkan rekap kode-kode akun yang muncul di ref ini. Ya, yang debit silakan dipilih-pilih atau letakkan di sisi debit ya. Letakkan di sini. Diurutkan dari kode terkecil sampai kode terbesar, lalu ambil masing-masing jumlahnya. Ya, perhatikan di sini jika ada akun yang sama, kode akun yang sama, lebih dari 1 kode akun dia muncul di jurnal ini, maka kalian cukup jumlahkan 1. Ya, cukup tuliskan 1. Misalnya di sini adalah ada akun untuk account receivable. Ada akun apa yang double di sini? Cost of goods sold misalnya. Cost of goods sold di sini muncul beberapa kali. Ada 3 kali muncul. Ya, cost of goods sold cukup dimasukkan satu kali saja. Nah, jumlahnya itu adalah akumulasi dari cost of goods sold yang di debit ini dengan cost of goods sold di sini, dijumlahkan, letakkan di sini. Ya, jadi jika ada nama akun muncul berkali-kali, cukup tuliskan kode akunnya sekali, kemudian untuk jumlahnya itu di total seluruh jumlah akun yang muncul di situ. Oke, yang kredit ini untuk mempersingkat waktu, saya jumlah atau saya ambil kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, kemudian untuk total debit kreditnya
Ini didapat masing-masing 577.299.600. Oke, baik, untuk entry jurnal atau untuk mengisi jurnal khusus saya anggap selesai. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai kartu persediaan dari PT Jaya Tama khusus paket dengan paket kode 2 ya, atau paket 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.